Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di komplek gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, komen, dan share ya, agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Gedung MPR DPR ini berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Disinilah tempat para wakil rakyat berkantor, bersidang, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Gedung ini sangat populer atau sangat terkenal dengan bangunan yang ada di depan mata saya ini. Gedung yang di depan mata saya itu disebut Gedung Kura-Kura atau nama resminya Gedung Nusantara. Gedung yang ada dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Di Gedung Nusantara tersebutlah para presiden dan wakil presiden Indonesia dilantik. Hanya ada beberapa kejadian luar biasa yang menyebabkan presiden tidak dilantik di Gedung Nusantara, seperti pada tahun 98 di mana Habibie dilantik sebagai presiden tidak berada di Gedung Nusantara ini. Yuk kita lihat Gedung Nusantara dari dekat. Terlihat Gedung Nusantara berkubah warna hijau. Bentuknya seperti cangkang kura-kura, sehingga gedung itu kerap disebut dengan Gedung Kura-Kura. Untuk menuju ke Gedung Nusantara ada jalan tangga yang jumlah anak tangganya puluhan. Selain jalan tangga yang ada di depan mata, di dalam bangunan Gedung Nusantara ada lift maupun eskalator yang mengantar wakil rakyat atau masyarakat menuju ke Gedung Nusantara. Pada tahun 98, Gedung Nusantara sangat terkenal karena disinilah pusat aksi gerakan reformasi, di mana para demonstran duduk di atas atap atau kubah Gedung Nusantara. Terlihat tangga menuju Gedung Nusantara nampak lebar dan luas. Kita akan menapakin satu persatu tangga yang ada untuk menuju ke Gedung Nusantara. Nampak tangga yang ada terlihat kokoh menuju ke atas Gedung Nusantara. Untuk menuju ke Gedung Nusantara lewat tangga ini terbilang cukup menguras tenaga. Puluhan tangga kita daki dan
mengeluarkan tenaga yang cukup berat. Dari tangga ini ke bawah kita bisa melihat lapangan atau alun-alun dari gedung MPR DPR. Tempatnya sangat tinggi sehingga pandangan kita sangat luas bila melihat ke bawah. Terlihat alun-alun atau taman plaza dari gedung MPR DPR. Sementara yang di depan mata kita adalah gedung Nusantara 3. Nah, ini kelihatan cangkang atau kubah dari gedung Nusantara yang bentuknya sangat unik, terlihat kokoh dan bangunan-bangunannya sangat kekar. Atapnya berwarna hijau. Pada tahun 98 di atap gedung itu banyak demonstran duduk-duduk di atas sambil menuntut adanya reformasi. Terlihat di gedung Nusantara ada tulisan ruang rapat paripurna. Disinilah anggota MPR, DPR, dan DPD setiap tahunnya melakukan sidang-sidang. Kita susurin terus dari gedung Nusantara. Terlihat penyangga dari gedung Nusantara sangat besar dan kokoh. Gedung ini letaknya sangat strategis. Terlihat bangunan-bangunan tinggi ada di depan mata kita. Kita kelilingin gedung Nusantara ini. Atapnya terlihat melengkung sehingga dari sini masih terasa lengkungannya. Di sekitar gedung Nusantara ini ada taman-taman dan pohon-pohon tumbuh. Taman dan pohon yang ada dirawat untuk menambah keindahan dari gedung Nusantara. Sementara di depan mata kita ini ada bangunan yang menjulang. Itulah yang disebut gedung Nusantara 1. Di situ merupakan ruang-ruang atau kantor dari anggota DPR. Gedung Nusantara 1, gedung Nusantara ini pada lantai 3 nampak luas sekali. Kita lihat di depan mata kita, luas bangunan sisi-sisi yang melingkarin dari gedung Nusantara. Kita lihat lengkungan dari gedung Nusantara. Suasana pada pagi hari ini dan dalam kondisi musim penghujan sehingga langit yang ada terlihat hitam atau mendung hitam.
Nah, dari sini kelihatan lengkungan dari Gedung Nusantara. Nampak begitu megah dari atap Gedung Nusantara. Sementara di belakang Gedung Nusantara terhampar taman dan lapangan sepak bola yang hijau. Baik taman maupun lapangan sepak bola yang ada terlihat terawat dengan baik. Rumput-rumputnya hijau, serta taman-taman yang ada dipelihara. Nampak bunga-bunga yang ada tumbuh dan terawat dengan baik. Di depan mata kita terlihat menara. Menara itu adalah menara TVRI. Stasiun TVRI memang berdempet dengan komplek gedung MPR DPR. Ini Gedung Nusantara terlihat dari pintu belakang, dari arah belakang. Terlihat bangunan yang ada tertata atau dengan arsitektur yang sangat rapi dan detail. Kita kelilingin Gedung Nusantara untuk melihat lekuk-lekuk yang ada. Pada saat sidang MPR atau sidang pelantikan Presiden Wakil Presiden, gedung ini penuh dengan orang. Pasukan pengawal presiden dan aparat yang lainnya puluhan berada di lokasi ini dan sekitarnya. Ini tangga menuju ke ruang sidang, ke balkon dari Gedung Nusantara. Menara TVRI nampak jelas dari sini. Ruang-ruang yang ada di Gedung Nusantara, ruangan ini sangat penting sehingga disebut ruangan VVIP. Jadi tidak bisa sembarangan orang berada di tempat ini. Di sisi sebelah kanan dari Gedung Nusantara ini terdapat semacam ruang hijau yang penuh dengan pepohonan. Keberadaannya mirip seperti hutan. Banyak tumbuh pohon-pohonan di sini. Terlihat bangunan Gedung Nusantara, lengkungannya sangat khas. Ia melengkung seperti bundar, tapi atapnya berbentuk seperti dua sayap.
nampak beberapa orang petugas kebersihan melakukan tugasnya untuk merawat gedung Nusantara. Pohon-pohon yang ada tumbuh dengan subur dan terawat. Dari sini kelihatan jelas dari bangunan gedung Nusantara. Sementara di depan kita nampak Taman Plaza Utara atau alun-alun dari gedung MPR DPR pada tahun 98. Lapangan yang ada di depan mata kita penuh dengan demonstran untuk menuntut reformasi. Mayoritas mereka adalah mahasiswa yang datang dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan ada yang jauh-jauh dari luar Jakarta. Nah, ini gedung Nusantara yang terlihat dari sisi sebelah timur. Nampak kubahnya yang sangat khas dan melengkung seperti dua sayap. Terlihat penyangga dari gedung Nusantara nampak besar, kokoh dan kekar, tersusun dari baja dan beton yang kuat.